Masih bersama kami di Presisi Utama dan kita saksikan bersama segmen Semangat Ramadan 1445 Hijriah. Pemirsa, dalam mengisi kegiatan di bulan suci Ramadan, Divisi Humas Polri menggelar sholat berjamaah di Gedung Serbaguna Rastra Sewa Kotama Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan. Para jamaah yang hadir mendapatkan siraman rohani mengenai ciri-ciri Lailatul Qadar dan bagaimana mendapatkannya. Dan kali ini diberikan oleh penceramah Ustadz Ali Holidin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri Lailatul Qadar dan bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu. Hadirin hadirat, bahwa di dalam hadis Rasulullah SAW ada ciri-ciri yang secara umum dijelaskan, namun ada juga ciri-ciri yang khusus yang dijelaskan melalui ayat-ayat kauniyah ini. Di antaranya adalah ciri-ciri yang umum ketika tamu-tamu yang agung itu datang, malaikat Jibril dan para malaikat-malaikat yang lain sudah turun ke bumi, maka alam ini begitu menyambutnya dengan sukacita. Terkadang sukacita ini diekspresikan dengan hujan yang sangat besar dulu. Kemudian ketika para malaikat itu sudah nyampe ke bumi, hujan itu tiba-tiba berhenti. Dan biasanya ketika hujan yang besar itu, hari-hari biasanya pasti hawanya sangat dingin. Itu salah satu ciri-ciri para malaikat turun ke bumi. Ciri yang kedua adalah besok paginya matahari akan bersinar begitu indahnya, terang. Pas muncul itu begitu terangnya, sehingga ketika kita melihat dengan pandangan mata kita langsung, itu terlihat bulatan ini terlihat tanpa silau. Maka Rasulullah mengajarkan kita sebelum sholat, setelah sholat kita harus memuji-muji Allah dulu. Subhanallah walhamdulillah, terus Allahu Akbar, baru kita diajarkan untuk memohon kepada Allah. Karena dari lantunan, dari zikir-zikir yang kita sampaikan, ini akan naik ke atas menjadi tangga dari doa-doa kita. Nah, ketika khusus Ramadan ini pas Lailatul Qadar, apalagi malaikatnya turun menemui siapa yang menyambutnya dan langsung mencatat apa permohonan hamba ini, dan siapa yang memohon ampunan langsung Allah ampuni. Selama 83 tahun kita diampuni. Kemudian bagaimana kira-kira orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu? Apakah ditandai dengan harta bendanya yang kemudian melimpah, ataukah yang lainnya? Bahwa Lailatul Qadar itu adalah urusan akhirat, urusan kebatinan spiritual yang sangat tinggi. Orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu batinnya akan tersentuh di relung-relung batinnya. Kemudian yang awalnya orang itu
barangkali kurang baik menjadi sangat baik. Orang itu barangkali sudah rajin, semakin rajin. Yang sudah semakin rajin, dia akan tetap istiqomah. Tandanya apa? Ketika diajak untuk ibadah di tengah malam, jam 12 malam, sholat sendirian, tidak ada rasa males. Nah, itu salah satu ciri orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Siapa orang-orang yang mendapatkan itu? Tentunya orang-orang yang mau menyambut tamu yang agung itu. Dan ingat, ketika malaikat itu turun, itu membutuhkan energi yang sangat-sangat dahsyat sekali. Kita harus siap. Biasanya ini ketika orang itu sudah menyambut, kemudian membaca Al-Quran, tiba-tiba rasa ngantuk yang sangat-sangat seperti tersirap, itu nguap gak karu-karuan, dan itu gak akan bisa ditahan karena energi malaikat itu sudah turun, memberikan rasa nyaman bagi siapa yang ada di bumi ini. Lah, caranya bagaimana? Kalau sudah seperti itu, bangun, wudhu, jalan, pakai zikir, mohon ampunan saja kepada Allah Ta'ala. Kalau terus-terusan kita duduk baca Quran saat itu, pasti langsung kita tepar, tertidur, puas kita. Begitu nyamannya kalau malaikat turun ke bumi. Setiap malam 21 itu Jibril turun. Ini kata ulama-ulama kasyaf ya, kata ulama kasyaf yang Allah berikan ilmu itu. Malaikat Jibril turun, kemudian diikuti oleh malaikat-malaikat yang lain. Dan di situ malaikat Jibril ketika selesai fajar, tugasnya selesai, dia tidak naik langsung ke langit, tapi berada di Sama'ud Dunya, ngepos. Kemudian malam selanjutnya malaikat-malaikat yang ada di langit kedua dan seterusnya turun numpek ke bumi ini, sehingga Sama'ud Dunya penuh dengan para malaikat. Siang maupun malam kita berdoa, kebanyakan akan dikabulkan, lebih-lebih di malam hari. Itu rahasianya. Jadi 10 malam terakhir jangan sia-siakan kesempatan itu. Belum tentu Ramadan depan kita diberi umur panjang, tapi saat ini kita sama-sama menyambutnya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita Lailatul Qadar. Dalam rangka menjaga keimanan dan ketakwaan serta keberkahan di bulan suci Ramadan, Polres Situbondo Polda Jawa Timur rutin melaksanakan kegiatan pembinaan rohani dan mental atau Binrohtal. Dalam rangka menjaga keimanan dan ketakwaan serta keberkahan di bulan suci Ramadan, Polres Situbondo Polda Jawa Timur rutin melaksanakan kegiatan pembinaan rohani dan mental atau Binrohtal. Kegiatan yang wajib diikuti seluruh anggota Polres Situbondo yang muslim ini diawali dengan sholat duha dan dilanjutkan dengan pengajian berjamaah, pembacaan surat Yasin dan doa bersama yang diadakan di Masjid Al-Ashkar. Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto mengatakan momen bulan suci Ramadan adalah momen istimewa bagi umat Islam. Kegiatan Binrohtal di bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan ampunan ini untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapolres Situbondo juga menambahkan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dalam berbentuk sholat atau berpuasa, tetapi juga dalam berbentuk sedekah, bahkan berangkat kerja pun dapat menjadi amal ibadah selagi itu berguna bagi keluarga. Kapolres Situbondo berharap di bulan Ramadan, seluruh anggota tetap semangat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan dilandasi ibadah dan rohani yang bersih, tentunya akan lebih maksimal dalam melayani masyarakat.
Kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu menjadi salah satu agenda Polres Pasar dan Bayangkari Cabang Pasar. Hal ini terbukti dengan terselenggaranya kegiatan pembagian takjil dan sembako di tempat pembuangan akhir Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot. Kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu menjadi salah satu agenda Polres Pasar dan Bayangkari Cabang Pasar. Hal ini terbukti dengan terselenggaranya kegiatan pembagian takjil dan sembako di tempat pembuangan akhir Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot. Kapolres Pasar AKBP Yusep Dwi Prastia turut hadir didampingi oleh Ketua Bayangkari Cabang Pasar Arum Yusep Dwi Prastia serta Wakapolres Pasar dan Wakil Ketua Bayangkari Cabang Pasar, para pejabat utama, perwira, dan pengurus Bayangkari Cabang Pasar. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri, khususnya Polres Pasar dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, serta memastikan bahwa masyarakat yang kurang mampu juga merasakan kehadiran Polri dan merasakan bahwa mereka tidak sendirian. Adapun bantuan sembako yang disalurkan terdiri dari minyak goreng, beras, dan makanan ringan. Pembagian sembako ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi bagi masyarakat penerima manfaat. Menyambut bantuan tersebut, masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bayangkari Cabang Pasar Arum Yusep Dwi Prastia juga menegaskan komitmen Bayangkari Cabang Pasar untuk terus mendukung program-program kemanusiaan yang dilakukan oleh Polres Pasar, serta akan terus berupaya untuk berbagi dengan masyarakat sekitar dan mendukung setiap langkah Polres Pasar dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi momen bagi Polres Pasar dan Bayangkari Cabang Pasar untuk semakin dekat dengan masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan seperti ini, diharapkan dapat terjalin hubungan yang harmonis antara kepolisian dan masyarakat, sehingga dapat menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang lebih baik di wilayah Pasar. Dari Humas Polres Pasar melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, usai jeda berikut ini, Presisi utamakan segera kembali.